tradisi yang kita yakini adalah pengantar untuk mahabbah baginda Rasulullah SAW. Dan tradisi baik ini berdasarkan hukum, ya. Bagaimana orang ketika membaca maulid Nabi fi mahallil qiyam, berdiri. Ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau dengan cara semacam ini. Sudah, kalau Anda baca sirah Nabawi, baca saja tanpa harus berdiri. Itu sesat, itu berlebihan menghormat Nabi. Nabi bukan Tuhan. Kita berdiri bukan kemudian menuhankan Nabi Muhammad. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada ahli dzauq, orang yang dianugerahi cita rasa tinggi. Kita ingin mengekspresikan rasa hormat kita kepada Nabi. Sudah tidak pernah berjumpa Nabi, setidaknya ketika memuji Nabi kita berdiri. Nah, saya melihat dan saya berdoa teman-teman para santri yang menggugah temannya untuk bangun mahallil qiyam, itu saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan dapat adab yang tinggi. Kenapa? Karena dia sendiri sudah tergugah untuk beradab dan mengajak temannya yang tidak berdiri, ya mungkin karena faktor ngantuk atau malas, ya. Saya husnudzon tidak ada yang karena faktor menentang ini apa-apa Anda. Santri Sukoharjo insya Allah dianugerahi adab yang baik. Nah, ini saya berharap dan berdoa kepada Allah, orang yang membangunkan, menggugahkan temannya untuk fi mahallil qiyam, semoga dianugerahi adab yang tinggi. Ini pintu dari pintu-pintu adab berikutnya. Kenapa? Ketika dia sudah belajar menghormat dengan mengekspresikan cita rasa penghormatan, saya memuji Nabi, ya, bagaimana membayangkan ketika sahabat Ansor menyambut Nabi, thala al badru alaina, berdiri kita ekspresikan dengan penuh kegembiraan juga. Ada aliran keberkahan yang pernah didapatkan kaum Ansor teralirkan kepada kita, sehingga barokah yang mereka dapatkan untuk diri mereka, para sahabat Ansor, keluarga, anak keturunan mereka, kehidupan mereka, bahkan membersamai Nabi sampai ke surga Allah. Nah, ini yang dicita-citakan, ini yang diinginkan kita. Para santri jangan enggan membangunkan temannya terus, ya. Mereka kadang ngantuk, kadang malas, ya memang perlu dilatih. Apakah wajib? Kita tidak mengatakan wajib, tidak pantas. Dan boleh jadi ketika ketidakpantasan ini berlarut-larut menutup kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Jadi kadang adab itu pada level tertentu tidak beresiko besar, tapi pada level terbesar sampai pada tingkatan kekufuran, ya. Su'ul adab kepada Nabi Muhammad membuat orang-orang kaum musyrikin semakin jauh dari hidayah Allah, ya. Dengan meminta, buktikan kalau memang kau seorang Rasul, belah bulan itu, dibelah bulan, ya. Di antara mereka ada yang kemudian beriman, tapi masih ada yang kemudian sampai melanjutkan kekufurannya dan mati dalam keadaan kufur. Wal'iyadzubillah. Itu terjadi pada santri Kiai As'ad yang satu mempercayai Kiai As'ad sebagai waliullah, dan alhamdulillah hidupnya berkah, baik, ya, anak-anaknya baik, keturunannya, kehidupannya juga baik. Sementara yang satunya ini tidak masuk logika, tidak masuk logika. Hingga hari ini dikabarkan, ya, sudah tidak normal ingatannya, ya. Kenapa? Menyakiti kekasih Allah, Allah sendiri yang kemudian menanganinya orang-orang yang semacam ini, ya. Siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, berarti mengajak menantang perang padaku. Hati-hati, minta bukti mukjizat, kalau tidak direspon dengan baik, resikonya besar, ya. Jangan minta sesuatu tanda kalau kita tidak siap. Mohon bukti apa karomah panjenengan, bahwa panjenengan ini orang waliullah. Setelah datang karomah itu, siapkah kita menerima karomah itu dengan baik, dengan beradab, atau dengan malah su'ul adab? Saya tetap tidak yakin. Ini akal-akalan, ini sihir, ini sulapan. Apa yang terjadi? Kalau waliullah ini adalah minan ulama al-amilin, ya, min warasatil anbiya wal mursalin,
karomahnya juga berdampak buruk ketika tidak diyakini dengan baik. Sebagaimana mukjizat juga ketika direspon tidak baik.